Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan fungsi trigonometri dari grafik fungsi trigonometri. Namun sebelumnya kita harus mengenal bentuk dasar dari grafik fungsi sin dan grafik fungsi kosinus. Untuk grafik fungsi sin, berarti fx sama dengan sin x, kita mulai dari bawah terlebih dahulu. Kalau memang nanti fungsinya itu positif, dari bawah lalu ke atas dan ke bawah lagi menuju nilai minimum, lalu ke sumbu simetri di sini. Inilah grafik fungsi fx sama dengan sin x untuk satu gelombangnya. Sedangkan untuk fx sama dengan cos x, kita mulai dari atasnya terlebih dahulu, karena kan cos 0 itu 1, berarti dari atas dulu, baru ke bawah, terus ke minimum, lalu kembali lagi ke atas. Inilah untuk satu gelombang dari grafik fungsi kosinus. Sekarang kita masuk ke soal yang pertama. Perhatikan gambar grafik fungsi trigonometri berikut. Tentukan persamaan grafik fungsi tersebut. Untuk menentukan persamaan grafik fungsi, kita bisa melihatnya ini sebagai grafik fungsi sin dan grafik fungsi kosinus. Yang paling mudah sepertinya kita akan menentukan ini sebagai fungsi kosinus terlebih dahulu. Jadi kita akan menentukan ini sebagai grafik fungsi kosinus. Kita harus ingat bahwa bentuk umum dari grafik fungsi kosinus itu sama dengan A cos K dalam kurung X plus alpha ditambah D. Berarti nanti kita harus menentukan berapakah nilai A, nilai K, nilai alpha, dan nilai D-nya. Dari gambar ini kan belum ada sumbu simetrinya. Kita buat dulu sumbu simetri agar bisa mudah menentukan nilai dari amplitudonya atau simpangan terjauh. Di sini maksimumnya kan 3, minimumnya 2. Maka sumbu simetrinya itu yang membagi atas bawah sama besar, berarti di angka 2. Di Y sama dengan 2. Kita tarik sumbu simetri. Lalu maka dari gambar ini dapat kita tentukan dengan mudah bahwa nilai amplitudonya atau simpangan terjauhnya itu sama dengan dari 2 ke 3 itu kan selisihnya 1, atau 2 ke 1 selisihnya juga 1, maka amplitudonya sama dengan 1. Untuk lebih memperjelas, maka grafik fungsi yang akan kita cari itu adalah grafik fungsi kosinus mulai dari maksimum, itu dari 3 ke bawah, lalu ke atas lagi untuk satu gelombangnya. Nah, inilah untuk grafik fungsi yang akan kita cari. Selanjutnya kita cari nilai K. Nilai K itu kan berkaitan dengan periode. Satu periodenya itu kan satu gelombangnya, berarti mulai dari ini 2 ke 3. Ini kan dari 0 derajat, dan dari ini kalau kita garis ke bawah, dari 2 per 3 pi. Itu untuk satu gelombang. Karena satu gelombangnya itu kan dari 0 sampai dengan 2 per 3 pi. Maka periodenya itu sama dengan 2 per 3 pi. Kalau periode itu kan rumusnya 2 pi dibagi K. Sehingga kalau mencari K itu berarti 2 pi dibagi dengan periode. Sama dengan 2 pi dibagi 2 per 3 pi. Sama dengan ini pi-nya habis. 2 per 2 per 3 berarti kita jadikan perkalian. 2 kali 3 per 2. 2-nya habis. Tinggal berarti nilai K-nya adalah 3. Selanjutnya nilai dari alfa. Nilai dari alfa itu adalah pergeseran grafik
ke kiri atau ke kanan. Karena ini grafik fungsi kosinusnya nempel kan, maksimumnya nempel di atas. Maka ini tidak ada pergeseran ke kiri atau ke kanan. Sehingga alfanya itu sama dengan 0. Lalu D itu pergeseran dia ke atas atau ke bawah. Kalau geser ke atas maka D-nya positif, kalau geser ke bawah D-nya negatif. Untuk menentukan nilai D kita lihat dari sumbu simetrinya. Ini kan sumbu simetri. Di Y sama dengan 2. Karena geraknya ke atas maka D-nya sama dengan 2. Tinggal kita substitusikan ke dalam fungsinya, maka grafik fungsi kosinus yang terbentuk adalah fx sama dengan A-nya itu 1, berarti 1 tidak kita tulis langsung cos. K-nya adalah 3 dalam kurung X plus alfanya 0, berarti langsung 3X karena plus 0 ya. Langsung 3X ditambah D tambah 2. Jadi inilah kalau kita tinjau sebagai grafik fungsi dari kosinus. Sekarang kita akan tinjau ini sebagai grafik fungsi dari sinus. Untuk sinus berarti kita sama hal dengan kosinus. Grafik fungsinya untuk sinus itu bentuk umumnya adalah fx sama dengan A sin k dalam kurung x plus alfa plus D. Kita gambar lagi di sini sumbu simetrinya. Tadi di Y sama dengan 2. Lalu dari soal yang pertama tadi kita kan sudah tahu bahwa nilai amplitudonya itu sama dengan 1 ya. Terus tadi periodenya sama dengan 2/3 pi. Dan tadi nilai K-nya sama dengan 3. Jadi tidak ada perubahan untuk amplitudo, periode, dan K. Sama halnya dengan grafik fungsi kosinus. Lalu nilai D-nya pun tadi sama ya. Dengan yang kosinus, D-nya itu sama dengan, tadi kan sumbunya 2, maka D-nya sama dengan 2. Yang beda itu adalah alfa di sini. Kalau kita pertebal, kalau kita tinjau ini sebagai grafik fungsi kosinus, maka kan mulainya bukan dari atas dari 3, tapi dari bawah dari sini. Ini ke atas, ini menuju ke bawah, ini setengah gelombang, lalu ke bawah minimum, dan satu gelombang di sini, tepat. Inilah kalau kita tinjau sebagai grafik fungsi sinus. Maka alfanya, ini kan grafik ini kita lihat geser ke kiri sejauh berapa sejauh? Sejauh ini negatif pi/6, berarti kan gesernya ke kiri. Karena dia itu gesernya ke kiri, maka alfanya itu bernilai positifnya. Berarti kan karena dia geser ke kiri, alfanya bernilai positif. Yaitu berapa gesernya sejauh pi/6-nya. Pi/6. Jadi tinggal kita substitusikan ke dalam fungsi trigonometrinya, maka fx A-nya 1, ya, terus kita tuliskan sin K-nya 3 dalam kurung X di sini plus karena gesernya dia ke kiri jadi positif pi/6 ditambah D-nya itu 2. Kita masuk di soal yang kedua. Kita akan menentukan fungsi trigonometrinya. Di sini kalau kita lihat ini kan diketahuinya ini dari bawah dulu diketahui, ini diketahui nih. Jadi kan kita akan menentukan yang lebih mudahnya itu menentukan fungsi sinusnya terlebih dahulu. Karena nanti biar lebih mudah untuk menentukan panjang satu gelombangnya. Kalau menentukan kosinus itu kan berarti di sini tengahnya harus sudah diketahui sudut berapa nih. Sedangkan ini belum diketahui. Maka kita tentukan ini sebagai grafik fungsi sinusnya terlebih dahulu. Kita pertebal yang akan kita tinjau. Ini mulai dari ujung kiri, ini ke atas. Untuk satu gelombang sinus.
Maka dapat kita lihat sinus itu kan fx sama dengan A sin K dalam kurung X plus alpha plus D. Jadi kita menentukan nilai A-nya. Nilai A-nya itu berarti sama dengan A-nya itu amplitudo simpangan terjauh, hitung saja dari 0 ke 2. Itu kan 2. Berarti A-nya 2. Lalu nilai K sama dengan, sebelum kita menentukan nilai K itu kan rumusnya 2pi dibagi periode. Periodenya itu panjang satu gelombangnya, berarti 2pi. Untuk panjang satu gelombang dari negatif pi per 6, jarak ke pi per 2, ini kan dari sini ke sini, jarak untuk satu gelombang. Itu sama dengan, berarti sama halnya dengan kita menjumlahkan pi per 2 ditambah pi per 6. Ini sama dengan, jadikan per 6. 6 dibagi 2 itu 3 kali pi, 3pi ditambah pi, berarti sama dengan 4 pi per 6 atau sama dengan 2 per 3 pi. Ternyata panjang gelombangnya itu 2 per 3 pi, sama halnya dengan soal nomor 1. Tinggal kita masukkan periodenya itu 2 per 3 pi. Ini habis. Tadi sudah diketahui kalau 2 dibagi 2 per 3 itu adalah 3. Maka K-nya sama dengan 3. Lalu kita butuh nilai alfa. Nilai alfanya itu kan dia grafiknya geser ke kiri. Sejauh berapa? Sejauh pi per 6. Maka alfanya positif pi per 6 karena dia geser ke kiri. Lalu nilai D. Nilai D itu pergeseran ke atas atau ke bawah. Karena dia itu tidak geser ke atas dan ke bawah, dan sumbu simetrinya itu tetap di sumbu X, maka D-nya sama dengan 0. Jadi fungsi trigonometri untuk sinusnya adalah fx sama dengan A-nya 2, berarti 2 sin K-nya itu 3 dalam kurung X, pi-nya itu pi per 6, alfanya pi per 6, berarti X plus pi per 6 ditambah D-nya 0, berarti sudah tidak usah ditambah D. Sekarang kita tinjau kalau dia grafik fungsi kosinus. Maka mulainya dari atas dulu kita pertebal. Kita tinjau dari maksimumnya 2 ke bawah. Lalu ke atas. Inilah untuk grafik fungsi kosinus. Kita pertebal biar lebih jelas. Ini kan hitam, kita jadikan biru saja. Ini kalau kita tinjau sebagai grafik fungsi dari kosinus. Bentuk umumnya adalah fx sama dengan A cos K dalam kurung X plus alpha plus D. A-nya itu sama halnya dengan yang sinus, berarti 2. 2 cos. K-nya itu juga sama, 3. X-nya ya X. Ditambah alpanya ini. Kalau kita lihat, dia sebagai grafik fungsi kosinus, ini kan tidak ada pergeseran ke kiri atau ke kanan kan. Berarti nilai alpanya itu sama dengan 0. Alpanya 0. Dan nilai D-nya pun 0 karena tidak ada pergeseran ke atas ke bawah. Sehingga untuk fungsi kosinus ini fx sama dengan 2 cos 3x.